Gempa tektonik di bursa transfer. Boyan Hodak beri sinyal Persib Bandung datangkan pemain baru. Joey Pelupesi dijadwalkan datang ke Bandung besok Sabtu. Benarkah demikian? Bandung akan segera meledak dalam euforia jika sosok ini benar-benar menampakkan diri. Apakah Anda siap menjadi saksi mata pendaratan sang jenderal lapangan tengah? Simak detil kedatangannya sekarang juga. Tsunami rumor berakhir. Tembok baru Bandung telah tiba. Kepastian Marten Pas tak gabung Persib Bandung, kiper naturalisasi Cyrus Margono jadi gantinya. Lupakan sakit hati pada MLS karena calon benteng baru Cyrus Margono siap melakukan penyelamatan indah yang akan membuat lawan frustrasi. Jangan sampai Anda melewatkan perbandingan statistik mautnya. Tonton sekarang. Kalahkan Persija Jakarta 1-0 dan kantongi Maxwell, Kakang Rudianto. Persib Bandung wajib juara Super League 2025-2026. Mental juara yang mendidih ini akan membakar semangat setiap bobotoh. Lihat bagaimana Kakang Rudianto membuat top skor tim Pipa Rucika tak berkutik di genggamannya. Saksikan cuplikan dominasinya sekarang. Bom atom dari Madrid siap luluh lantakkan pertahanan lawan. Persib Bandung butuh striker lagi. Ex-Real Madrid Luka Jovic dirumorkan gabung Persib Bandung di bursa transfer Januari ini. Jika transfer ini pecah, seluruh jagat sepak bola akan bertekuk lutut di hadapan Persib. Jangan cuma jadi penonton saat sejarah besar tertulis. Segera saksikan bocoran nilai kontrak sang predator di sini. Operasi bedah di skuad cadangan Persib. Duo Hehanusa resmi dipinjamkan ke Persik Kediri hingga akhir musim. Persik Kediri jadi miniatur Persib. Apakah ini strategi jenius atau justru blunder fatal bagi Maung Bandung? Temukan jawabannya dalam ulasan mendalam kami. Tonton di sini. Kami tidak butuh penonton yang ragu. Kami butuh bobotoh sejati yang haus kemenangan. Kalau mentalmu kuat menghadapi fakta yang keras, tekan subscribe sekarang juga. Spekulasi Joey Pelupesi ke Persib menguat. Isu kedatangan Sabtu ini menjadi sorotan. Gelombang spekulasi mengenai masa depan gelandang bertahan kelahiran Belanda, Joey Pelupesi, kian memanas. Kabar yang beredar luas di kalangan loyalis Maung Bandung menyebutkan bahwa pemain berusia 32 tahun tersebut dijadwalkan tiba di Kota Kembang pada Sabtu besok guna merampungkan proses transfernya ke Persib Bandung. Jika kabar kedatangan pada Sabtu ini akurat, hal tersebut menandakan bahwa Persib Bandung telah mencapai kesepakatan prinsip dengan klub asal Belgia, Lommel SK. Secara strategis, kedatangan Pelupesi pada pertengahan Januari dianggap sebagai langkah krusial bagi pelatih Bojan Hodak. Dengan pengalaman panjang di kasta tertinggi sepak bola Belanda, Eredivisie, dan Inggris, Championship, Pelupesi diproyeksikan menjadi jangkar baru di lini tengah untuk memperkuat kedalaman skuad dalam menghadapi fase gugur AFC Champions League 2. Meskipun rumor semakin kencang, terdapat dualitas pernyataan di internal Persib. Aditya Putra Herawan selaku Deputi CEO PT PBB sebelumnya memberikan isyarat bahwa pergerakan di bursa transfer sedang berlangsung. Kami ingin memberikan yang terbaik bagi tim. Terkait nama, tunggu saja pengumuman resmi, ujarnya diplomatis. Beberapa indikator yang memperkuat kemungkinan Joey Pelupesi bergabung antara lain, status naturalisasi. Sebagai pemain keturunan Indonesia, kehadiran Pelupesi tidak akan membebani kuota pemain asing, sebuah keuntungan besar bagi regulasi Liga 1. Koneksi pemain. Hubungan dekatnya dengan pemain Persib saat ini, seperti Tom Hai dan Mark Klok, diyakini menjadi katalisator dalam proses negosiasi personal. Jendela transfer.
Dengan penutupan jendela transfer pada 6 Februari, kedatangan di akhir pekan ini akan memberikan waktu adaptasi yang ideal sebelum kompetisi dilanjutkan. Hingga berita ini diturunkan, pihak manajemen Persib Bandung belum memberikan konfirmasi resmi terkait jadwal pendaratan Joey Pelupesi di Bandara Internasional Jawa Barat. Jika benar sang pemain mendarat esok hari, kemungkinan besar ia akan segera menjalani pemeriksaan medis menyeluruh sebelum diperkenalkan secara resmi melalui kanal media sosial klub. Duo Hehanusa resmi dipinjamkan ke Persik Kediri hingga akhir musim. Upaya Macan Putih perkokoh pertahanan. Kediri, 16 Januari 2026. Bursa transfer paruh musim Super League 2025-2026 dikejutkan dengan manuver agresif manajemen Persik Kediri. Setelah melalui serangkaian rumor panjang, hari ini secara resmi dikonfirmasi bahwa dua bersaudara, Rezaldi Hehanusa dan Alhamra Hehanusa, resmi bergabung dengan skuad Macan Putih dengan status pinjaman dari Persib Bandung hingga akhir musim ini. Kabar ini menjadi topik hangat di media sosial, terutama di kalangan pendukung Persik Kediri atau Persikmania dan Bobotoh. Rezaldi atau Bule dan Hamra Hehanusa bukan orang asing bagi publik Kediri. Hamra sebelumnya pernah menjadi pilar penting di lini belakang Persik sebelum akhirnya ditarik ke Persib Bandung. Keputusan Persib untuk meminjamkan keduanya didasari oleh ketatnya persaingan di skuad asuhan Boyan Hodak. Rezaldi yang baru saja pulih dari cedera tulang rawan atau cartilage membutuhkan menit bermain reguler untuk mengembalikan performa terbaiknya. Sementara itu, Hamra Hehanusa juga kesulitan menembus tim utama yang saat ini didominasi oleh bek-bek asing seperti Federico Barba. Manajemen Persik Kediri melihat celah ini sebagai peluang emas. Hingga pekan ke-17, lini pertahanan Persik memang menjadi perhatian khusus bagi pelatih. Kehadiran Rezaldi di sektor bek kiri dan Hamra sebagai bek tengah diharapkan mampu memberikan kedalaman skuad dan mentalitas juara yang mereka bawa dari Bandung. Kami butuh pemain yang sudah matang dan mengenal kultur tim. Duo Hehanusa adalah pilihan paling logis. Rezaldi punya pengalaman internasional, sementara Hamra sudah sangat mengenal cara bermain kami di Brawijaya, ujar perwakilan manajemen Persik Kediri dalam keterangannya di akun Instagram resmi klub. Di media sosial X atau Twitter dan Instagram, tagar Hehanusa is Purple mulai ramai diperbincangkan. Netizen menilai kepindahan ini adalah solusi win-win solution bagi semua pihak. Persib dapat merampingkan skuad dan memberi kesempatan pemainnya berkembang, sementara Persik mendapatkan tambahan amunisi berkualitas tanpa harus membayar biaya transfer penuh. Menariknya, kepindahan Rezaldi sempat menjadi bahan candaan dalam sebuah sesi live TikTok bersama Hen-Hen Herdiana, pemain Persib lainnya yang juga sedang dipinjamkan ke Persik. Saat itu, Rezaldi sempat menyebut kabar tersebut hanya rumor yang sudah matang. Namun hari ini, rumor tersebut menjadi kenyataan dengan ditandatanganinya kontrak peminjaman. Dengan bergabungnya duo Hehanusa, Persik Kediri kini dijuluki sebagai miniatur Persib oleh sebagian pecinta bola, mengingat sebelumnya mereka juga sudah meminjam Hen-Hen Herdiana dan mendatangkan Ezra Walian. Target Persik jelas, merangsek ke papan atas klasemen Super League 2025-2026. Duo Hehanusa dijadwalkan akan langsung bergabung dalam sesi latihan tim di Kediri besok pagi dan kemungkinan besar akan melakoni debutnya pada laga perdana putaran kedua melawan PSM Makassar akhir Januari mendatang. Ambisi juara dan dominasi di GBLA. Atmosfer sepak bola Indonesia kembali membara saat laga penuh gengsi antara Persib Bandung menjamu Persija Jakarta digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api Minggu sore WIB. Pertandingan penutup paruh musim Super League 2025-2026 ini berakhir dengan kemenangan tipis namun krusial bagi kubu tuan rumah. Jalannya pertandingan yang dramatis, Persib langsung tancap gas sejak peluit pertama dibunyikan. Tak butuh waktu lama bagi publik Bandung untuk bersorak. Pada menit kelima, Beckham Putra Nugraha berhasil menjebol gawang Carlos Eduardo melalui sontekan jarak dekat, memanfaatkan kemelut di depan gawang. Gol tunggal ini menjadi satu-satunya pembeda hingga akhir laga. Pertandingan berlangsung keras dengan tensi tinggi khas rivalitas abadi.
Persija Jakarta harus bermain dengan 10 orang sejak menit ke-53 setelah Bruno Tubarao menerima kartu merah langsung akibat pelanggaran keras. Meski unggul jumlah pemain, Persib tetap harus bekerja ekstra keras menahan gempuran Macan Kemayoran yang tampil Spartan hingga menit akhir. Statistik dan dampak klasemen. Kemenangan ini secara otomatis membawa Persib Bandung ke puncak klasemen sementara dengan koleksi 38 poin dari 17 pertandingan, menggeser Borneo FC. Dengan hasil ini, tim asuhan Boyan Hodak resmi menyandang gelar juara paruh musim Super League 2025-2026. Sebaliknya, Persija harus tertahan di peringkat ketiga dengan 35 poin. Kakang Rudianto wajib juara. Usai pertandingan bek muda andalan Persib, Kakang Rudianto mengungkapkan rasa syukur dan ambisinya. Dalam sesi wawancara yang kemudian viral di media sosial, pemain asal Cianjur ini menegaskan bahwa menjadi juara paruh musim hanyalah langkah awal. Tentunya bersyukur bisa menang di pertandingan akhir paruh musim. Ini hasil kerja keras semua tim. Harapannya sama seperti tahun-tahun sebelumnya, jika kita juara di paruh musim, kita wajib juara juga di akhir musim. Ujar Kakang penuh percaya diri. Kakang juga menekankan pentingnya konsistensi bagi Maung Bandung untuk mengukir sejarah dengan meraih gelar juara Liga Indonesia untuk ketiga kalinya secara berturut-turut, three-peat. Pernyataan ini langsung disambut antusias oleh para bobotoh di jagat maya yang menyebarkan kutipan tersebut sebagai simbol optimisme tim di tahun 2026. Kesimpulan, hingga hari ini suasana kemenangan masih terasa di kota Bandung. Dengan modal kemenangan atas rival abadi dan posisi puncak di tangan, Persib kini bersiap menatap putaran kedua yang akan dimulai akhir Januari melawan PSBS Biak. Bagi Kakang Rudianto dan kolega, target mereka sudah bulat, membawa pulang trofi Super League 2025-2026 ke tanah Pasundan. Luka Jovic ke Persib Bandung. Spekulasi Galacticos Maung Bandung mengguncang bursa transfer 2026. Jagat sepak bola Indonesia kembali diguncang oleh rumor transfer yang tak main-main. Setelah sempat dikaitkan dengan beberapa nama striker asing asal Brazil dan Uzbekistan, kini nama Luka Jovic, mantan penyerang tajam Real Madrid yang pernah dibeli seharga 960 miliar rupiah, mendadak muncul dalam pusaran bursa transfer paruh musim Super League 2025-2026. Spekulasi ini mencuat seiring dengan pergerakan manajemen Persib yang secara terbuka menyatakan sedang mencari striker baru. Kehadiran Luka Jovic di radar transfer Persib awalnya dianggap sebagai distraksi oleh sebagian pihak, mengingat pernyataan Deputi CEO Persib Aditya Putra Herawan yang menyebutkan bahwa klub terkadang sengaja membiarkan rumor liar berkembang sebagai strategi pengalihan perhatian saat mereka sedang bernegosiasi dengan target asli. Namun, bagi bobotoh, nama Jovic bukan sekedar mimpi. Pemain asal Serbia ini saat ini diketahui tengah membela klub Yunani, AEK Athens. Kontraknya yang masih berjalan hingga 2027 memang menjadi kendala besar secara finansial. Akan tetapi, ambisi Persib untuk berbicara banyak di babak 16 besar AFC Champions League 2 membuat spekulasi ini tetap hidup. Spekulasi semakin liar karena kedekatan pelatih Boyan Hodak dengan sepak bola Eropa Timur. Meski secara kualitas Luka Jovic adalah striker grade A yang sangat dibutuhkan, realita di lapangan menunjukkan beberapa tantangan. Berdasarkan data terbaru, nilai pasar Jovic masih berada di angka yang sangat fantastis untuk standar Liga Indonesia. Di media sosial X dan Instagram, tagar #JovicIsBlue mulai muncul meski masih dalam nada skeptis namun penuh harap. Kalau sampai Jovic datang, ini bukan lagi Liga Indonesia, tapi Liga Kasta tertinggi Asia, tulis salah satu akun penggemar Persib. Sejauh ini, manajemen PT Persib Bandung Bermartabat belum memberikan konfirmasi resmi mengenai nama Luka Jovic. Namun, sejarah mencatat, Persib seringkali membuat kejutan di detik-detik akhir penutupan bursa transfer, seperti saat mendatangkan Michael Essien di masa lalu. Kabar Luka Jovic ke Persib saat ini masih berada di level spekulasi tinggi dan rumor panas di media sosial. Belum ada bukti hitam di atas putih. Namun atmosfer bursa transfer Januari 2026 ini memastikan bahwa Persib memang sedang menyiapkan senjata rahasia untuk mempertahankan gelar juara. Akhir dari spekulasi sang penjaga gawang.
Harapan publik sepak bola Jawa Barat untuk melihat kiper nomor 1 Timnas Indonesia, Marten Pas, berseragam biru barat di putaran kedua Super League 2025-2026 tampaknya harus terkubur dalam-dalam. Memasuki pertengahan Januari 2026, teka-teki mengenai masa depan sang Bang Paes akhirnya terjawab lewat serangkaian fakta konkret yang mematahkan rumor liar di media sosial. Faktor utama yang menggagalkan kepindahan ini adalah status kontrak profesional Marten Pas. Hingga saat ini, Marten Pas masih terikat kontrak sah dengan FC Dallas hingga 31 Desember 2026. Melalui unggahan resmi klub pada 13 Januari 2026, Paes terlihat sudah kembali bergabung dalam sesi latihan pramusim FC Dallas di Texas. Hal ini menjadi sinyal terkuat bahwa ia akan tetap berkompetisi di Major League Soccer musim 2026 yang dijadwalkan akan segera bergulir pada Februari mendatang. Spekulasi mengenai Cyrus Margono bukan tanpa alasan. Berdasarkan fakta terbaru per Januari 2026, Cyrus dikabarkan telah berstatus free agent setelah memutuskan berpisah dengan klub kasta tertinggi Liga Kosovo, KF Dugagini, atas kesepakatan bersama. Statusnya yang tanpa klub menjadikannya target yang sangat realistis secara administratif dibandingkan Paes. Cyrus tidak memerlukan biaya transfer atau tebusan kontrak, sehingga Persib hanya perlu bernegosiasi terkait kesepakatan personal dan durasi kontrak. Bagi tim pelatih di bawah komando Boyan Hodak, Cyrus Margono menawarkan profil yang sangat menarik. Di usia 24 tahun, Cyrus dianggap sebagai investasi jangka panjang. Berbeda dengan kiper veteran, Cyrus diproyeksikan bisa menjadi suksesor Kevin Ray Mendoza atau pelapis tangguh bagi Teja Pakualam. Sepanjang musim lalu di Liga Kosovo, Cyrus mencatatkan performa yang cukup solid dengan total 18 penampilan dan 6 clean sheet. Gaya permainannya modern, mengandalkan distribusi bola dari bawah, dinilai sangat cocok dengan filosofi transisi cepat yang diterapkan Persib musim ini. Keunggulan utama Cyrus adalah paspor Indonesianya. Sebagai pemain naturalisasi, ia tidak akan mengganggu kuota pemain asing Persib yang saat ini sudah terisi penuh oleh nama-nama seperti William Barros dan Julio Cesar. Meskipun Boyan Hodak sempat menyatakan bahwa skuadnya saat ini sudah cukup kompetitif, manajemen Persib seringkali memberikan kejutan di detik-detik akhir penutupan bursa. Cyrus Margono sendiri melalui akun media sosialnya sempat memberikan sinyal ketertarikan untuk melanjutkan karir di Indonesia demi memperbesar peluangnya menembus skuad Timnas Indonesia. Hingga saat ini, pihak Persib memang belum mengeluarkan pernyataan resmi. Namun di dunia maya, pergerakan kode dari orang-orang terdekat manajemen mulai mengarah pada sosok kiper bertinggi 191 cm ini. Rumor Cyrus Margono ke Persib Bandung pada Januari 2026 ini merupakan kombinasi antara kebutuhan teknis tim dan situasi pasar pemain yang sedang menguntungkan. Jika kesepakatan tercapai, Cyrus bukan hanya sekedar pengganti atas kegagalan transfer Marten Pas, melainkan kepingan puzzle penting untuk menjaga kedalaman skuad Persib di kancah domestik maupun Asia. Mengupas tuntas dominasi William Barros dan Julio Cesar sebagai kunci sukses Persib Bandung 2025-2026. Di balik gemerlapnya bursa transfer paruh musim yang diramaikan isu kedatangan bintang-bintang baru, perhatian publik sepak bola nasional justru tertuju pada stabilitas luar biasa yang ditunjukkan oleh dua pemain asing Persib Bandung asal Brazil, William Barros dan Julio Cesar. Seiring berakhirnya putaran pertama BRI Super League musim 2025-2026, statistik keduanya mencatatkan angka yang bukan hanya sekadar impresif, melainkan menjadi tolok ukur baru bagi standar pemain asing di kasta tertinggi sepak bola Indonesia. William Barros telah menjelma menjadi fenomena tersendiri bagi pendukung setia Maung Bandung, Bobotoh. Ketika banyak pemain asing memerlukan waktu adaptasi yang panjang terhadap cuaca tropis dan gaya permainan fisik Liga 1, Barros langsung tancap gas sejak pekan pertama. Statistik menit bermain yang fantastis. Data mencatat bahwa Barros adalah pemain dengan menit bermain tertinggi di seluruh skuad Persib musim ini. Dari 17 pertandingan yang dijalani di putaran pertama, Barros tampil di seluruh laga tersebut, 17 penampilan. Ia mencatatkan total 1.448 menit di lapangan.
Artinya, rata-rata ia bermain selama lebih dari 85 menit di setiap pertandingan. Dari 17 laga tersebut, tercatat 16 kali ia masuk dalam susunan starting 11 yang membuktikan betapa mutlaknya kepercayaan pelatih Bojan Hodak kepadanya. Produktivitas di lini depan, bukan hanya sekadar numpang lewat di lapangan, efektivitas Barros sangat mematikan. Dengan torehan 7 gol dan 2 assist, ia menjadi kontributor utama atas 40% gol yang dicetak Persib sepanjang paruh musim. Kemampuannya untuk bergerak secara vertikal dari sektor sayap ke tengah, inside forward, seringkali mengacak-acak pertahanan lawan yang mencoba menerapkan taktik parkir bus. Jika Barros adalah pedang yang tajam, maka Julio Cesar, JC, adalah perisai sekaligus otak di lini belakang. Meski namanya sempat diragukan di awal kedatangannya, JC membuktikan bahwa atribut fisiknya yang kekar dipadukan dengan intelijensi sepak bola yang tinggi adalah kombinasi mematikan. Fleksibilitas taktis Bojan Hodak. Berbeda dengan Barros yang hampir selalu menjadi starter, Julio Cesar menunjukkan kelasnya melalui profesionalisme yang tinggi. Ia tampil dalam 17 pertandingan, namun dengan menit bermain yang lebih terdistribusi, yakni 1078 menit. Hal ini disebabkan oleh strategi rotasi Bojan Hodak yang cerdik. JC tampil sebagai starter sebanyak 11 kali dan masuk sebagai pemain pengganti sebanyak 6 kali. Statistik defensif dan distribusi bola. Kekuatan utama JC bukan hanya terletak pada duel udara, di mana ia memenangkan 75% duel area, tetapi juga pada kemampuannya membangun serangan dari bawah, build up play. JC mencatatkan akurasi umpan sukses sebesar 88%. Di era sepak bola modern, memiliki bek yang mampu mengirimkan umpan akurat ke lini tengah atau langsung ke penyerang sayap adalah sebuah kemewahan, dan JC memberikan hal itu bagi Persib. Kehadirannya memberikan rasa aman bagi Kevin Ray Mendoza di bawah Mister Gawang. Keberhasilan Persib Bandung menduduki posisi puncak klasemen sementara dengan raihan 38 poin bukanlah sebuah kebetulan. Ada korelasi kuat antara kehadiran duo Brazil ini dengan hasil akhir pertandingan. Efek dominasi di lapangan. Analisis teknis menunjukkan bahwa saat Barros dan JC berada di lapangan secara bersamaan, Persib memiliki presentase penguasaan bola yang lebih dominan dan transisi dari bertahan ke menyerang yang jauh lebih cepat. Barros seringkali menjadi target pertama setelah JC atau lini belakang memutus serangan lawan. Selain itu, faktor psikologis juga bermain. Keberadaan dua pemain asal Brazil ini memberikan aura kepercayaan diri bagi pemain lokal. Nama-nama seperti Beckham Putra dan Mark Klok merasa lebih bebas bergerak karena tahu ada perlindungan kokoh dari Julio Cesar di belakang dan ancaman konstan dari William Barros di depan. Ada 3 faktor utama yang dirangkum oleh para analis sepak bola mengenai kegemilangan mereka. Fisik yang prima. Keduanya dikenal sebagai pemain yang sangat disiplin dalam menjaga pola makan dan jam tidur. Tidak mengherankan jika Barros tetap mampu melakukan sprint di menit ke-90. Kecocokan karakter. Bojan Hodak tidak mencari pemain bintang yang malas bertahan. Barros dan JC adalah tipe pekerja keras yang mau turun membantu pertahanan sesuai dengan filosofi disiplin tinggi yang diterapkan sang pelatih. Adaptasi sosial. Keduanya terlihat sangat akrab dengan budaya lokal Bandung. Kedekatan mereka dengan supporter dan rekan setim membuat proses komunikasi di dalam lapangan menjadi jauh lebih lancar. Dengan statistik yang begitu mencolok, tantangan besar kini ada di pundak manajemen Persib untuk menjaga kondisi kebugaran keduanya. Persib tidak hanya bersaing di kancah domestik, tetapi juga mengemban misi membawa nama Indonesia di ajang AFC Champions League 2. Statistik moncer Barros dan JC ini menjadi sinyal bahaya bagi tim-tim rival seperti Persija Jakarta, Persebaya Surabaya, dan Bali United. Jika duo Brazil ini mampu menjaga konsistensi mereka hingga akhir musim, bukan tidak mungkin trofi juara Liga 1 akan kembali mendarat di kota Bandung secara beruntun. William Barros dan Julio Cesar bukan sekedar rekrutan asing biasa. Mereka adalah investasi tersukses Persib Bandung dalam 3 musim terakhir. Angka 1448 menit bagi Barros dan stabilitas 1078 menit bagi JC adalah bukti otentik bahwa di bawah asuhan Bojan Hodak, Persib telah menemukan DNA juara yang baru melalui talenta-talenta terbaik dari negeri Samba.